Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita akan lebih fokus ke pembahasan komen dan juga kita akan ada charting altcoins. Tetapi jangan lupa ya, malam ini kita akan keluar dua data penting ya. Yang pertama existing home sales jam 9 malam dan yang kedua crude oil inventories. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam 9 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi untuk yang konservatif terutama ya. Buat yang agresif ya monggo boleh ride the waves, tapi jangan lupa pasang SL just in case tidak sesuai dengan harapan lo, tidak sesuai dengan SOP ya, bukan SOP. Kalau SOP sih ya ya tiap orang bisa beda-beda, tapi tidak sesuai dengan harapan lo lah gitu. Jadi ingat jaga risiko ya. Oke, selanjutnya kita lihat kondisi Bitcoin yang sekarang koreksi lebih dalam dibandingkan dengan kemarin ya. Week terendah kemarin itu di angka 66.559 dan hari ini week terendahnya di 66.160 ya. Nah, ini makanya kenapa gue bahas tadi tanggal 19 Oktober kemarin-kemarin ya. Penting untuk Bitcoin bisa bertahan di atas dari 68.200-an. Kalau gagal, ini akan cenderung bisa koreksi sampai ke 65.000. Dan voila, ya kita bisa lihat sendiri sudah semakin mendekat ke struktur yang kita bahas dari kemarin-kemarin. Begitu. Ya, jadi sebenarnya TA tuh gampang ya. Kalau nggak bisa bertahan di support tertentu ya jebol. Jebolnya kemana? Kemungkinan ke support selanjutnya. Supportnya apa? Bisa struktur, bisa moving average, dan lain-lain. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk TA-nya simple aja ya. Karena kalau untuk garis besarnya ya tentang Bitcoin dan Ethereum itu sudah dibahas di DCWT sesi pertama ya. Oke, langsung ke pembahasan komen. Yang pertama itu dari Hams ya, Hams Gaming. Makasih banget ilmunya Bang Toshi. Baru tahu channel ini seminggu. Alhamdulillah udah paham DCA dan pikiran udah tenang. Nggak sedekah market terus. Mantap ya, jangan sedekah ke market terus. Market udah kaya ya. Udah nggak perlu sedekah dari kita. Jadi ya mendingan DCA dan ya mendingan kita berpikir jangka panjang. Begitu. Dengan kita berpikir jangka panjang, kita nggak sedekah terus ke market. Next. Dari ini ya, dari di masa lalumu. Oke, namanya lucu juga. Di masa lalumu ya. Saya baru masuk dunia trading di 1 minggu lalu. Gara-gara channel ini muncul di beranda terus. Akhirnya ngikutin terus channel ini sambil praktek pakai uang real. Dan alhasil porto dalam 1 minggu ini profit 130%. Wah, mantap ya. Makasih orang baik katanya ya. You're welcome ya. Tapi gue ingetin lagi hati-hati, tetap jaga resiko juga ya. Yang penting sih tetap berpikiran jangka panjang, jangan terlalu pendek. Nah, jangan juga gini ya. Wah, seminggu 130, maka minggu depan gua pasti bakal 200. Jangan kayak gitu ya. Tiap minggu, tiap hari, tiap bulan tuh punya rezekinya masing-masing. Selama ada setup yang sesuai, selama SOP-nya dapat, monggo. Tapi kalau enggak ya jangan dibuat-buat begitu ya. Happy banget dengarnya ya. Seminggu 130%. Oke, next dari Ajun Project. Bang, kalau yang future itu ngaruh ke harga jadi fluktuatif? Yes, ngaruh ya, ngaruh karena itu kan kontrak ya. Nah, itu intinya sih simpelnya, kalau ya to make it simple, yes, posisi futures itu ngaruh ya. Makanya kita sering bahas di on chain saat banyak orang yang over leverage gitu ya, tiba-tiba banyak yang ke short squeeze, ke long squeeze, itu market boom bergeraknya cukup ekstrim gitu. Jadi bahkan arguably ya menurut gua volatility yang gila di market itu lebih karena futures dibandingin spot. Kalau spot ya gitu-gitu aja, nggak terlalu ekstrim begitu. Yang bikin jadi bisa sehari ngepump 11%, ngepump sampai 5, 6, 7% sehari itu biasanya karena futures justru ya. Oke, next paradox ya. Bang, bener nggak sih kalau election Trump menang berarti BTC pump, sedangkan kalau Kamala Harris berarti XRP pump? Ya ini ya, kalau buat yang nggak tahu, XRP ini si CEO-nya kalau nggak salah ya, atau foundernya lah, dia tuh sekarang menyumbang berapa juta USD ke Kamala Harris ya untuk ya sekarang ya pemilu di US ya. Nah, kalau menurut gua sih nggak pasti Trump menang langsung ngepam. Bisa aja nih ya, waktu kelihatannya Trump udah bakal menang belum diumumin nih ya. Market udah naik dulu. Bisa, itu bisa terjadi. Itu namanya buying the rumor and selling the news. Waktu udah dilantik, taunya malah ngedam. Itu bisa aja. Ya, atau bukan ngedam lah, koreksi lah gitu ya. Ya anggap misalkan ngepam
ya ini kita ini ya, angkanya ini bukan tebak-tebakan, gue cuma ngasih contoh aja. Misalkan ngepam 10, tiba-tiba koreksi 5. Nah, orang cuma nanti, wah mana nih kalau kepilih malah 5 ngedam, ya 5%. Ya, padahal orang nggak lihat seringkali market itu buying the rumor and selling the news dulu, begitu ya. Kayak contoh nih, ETF Bitcoin nih. Itu rilisnya tuh di daerah sini nih. Gua ingat banget di sini nih ya. Dia rilis daerah sini ya. Malah koreksi membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Udah ngepahamnya kapan? Ngepahamnya sebelum-sebelumnya. Nah, itu fenomena yang disebut sebagai buying the rumor and selling the news. Nah, kalau sampai Kamala Harris menang, XRP pasti ngepam, itu juga nggak pasti ya. Ya apalagi XRP masih terus dikeceng sama ini ya, masih terus dikeceng sama SEC. Nggak tahu kenapa SEC itu kayaknya dendam banget ke Ripple. Nggak tahu kenapa ya. Oke, next dari Edi Chandra. Iya, Bang Toshi, dulu itu banyak yang pesimis atau ngevat bilang kripto itu scam atau ponzi segala macam karena ada Luna crash, pandemi dan lain-lain. Dan di masa itu cuma sedikit whales kayak Michael Saylor, CZ, tapi di beberapa tahun kemarin sampai sekarang udah banyak whales yang masuk kayak BlackRock dan kawan-kawan dengan ETF-nya. Beberapa negara yang adopsi BTC kayak El Salvador. El Salvador tuh dari cycle kemarin sebenarnya ya. Nggak waktu lagi bear market sebenarnya. Udah dari waktu lagi bull market juga udah. Makanya dulu dia dihina-hina tuh si Naik Bukele ya. Wah, dibilang lihat tuh, lu seenaknya pakai duit negara beli BTC, sekarang rugi, sekarang rugi. Nah, sekarang si Naik Bukele malah profit. Gitu ya. Nah, kalau ngomongin apa ya, memang orang tuh ekstrim ya. Kalau lagi bearish banget ya, bearish ekstrim ya. Kalau lagi bullishnya juga maksimum gitu. Makanya apa namanya, orang seringnya beli pucuk, jual bawah ya karena begitu. Waktu naik bukannya TP malah beli ya. Waktu turun bukannya beli malah mending TP, cut loss banyaknya. Nah, ya memang seperti itu ya. Makanya kenapa rata-rata orang di market banyaknya nggak sukses, mayoritas nggak sukses menurut gua ya. Lebih dari apalagi kalau ini ya, kalau jangka pendek ya, menurut gue itu lebih dari 90% orang kalah, lebih dari 90%. Kalau spot jangka panjang ya mungkin arguably lebih dari 50% kalah gitu ya. Kalah tuh maksudnya ujung-ujungnya ya dia ini ya, apa namanya, mengkibarkan bendera putih, akhirnya kalah, cut loss atau apapun lah ya. Oke, next, Alpa Dasani ya. Bang mau tanya, apa korelasinya antara indeks USD dengan pergerakan BTC? Biasanya ya, saat indeks dolar turun, BTC menguat. Tetapi pada faktanya dalam beberapa bulan terakhir, terutama saat fundamental di US makin panas ya, si Trump ketembak lah ya. Lalu apa namanya, kalau kita mulai juga secara ekonomi sempat nyaris mau resesi ya, udah mulai merah tuh ya hasil GDP dan lain-lain ya, lalu juga mau dekat ke pemilu, itu jadi nggak normal gitu. Jadi kadang-kadang sesuai kayak korelasi biasanya, kadang-kadang nggak begitu. Jadi biasanya saat indeks dolar melemah, BTC menguat begitu. Tapi dalam beberapa bulan terakhir nggak, sayangnya ya, beberapa bulan terakhir random. Next, dari murid Bang Toshi, Bang, BTC Dominance kan sekarang ini naiknya parabolik, jadi kita banyakin beli BTC aja ya. Saya sebenarnya balik lagi ke rasio 70-30 sih. Paling gampang kita selalu merujuk ke situ. 70-30 itu cenderung tenang. Karena kalau sampai ternyata Bitcoin dominance-nya masih menguat lagi ya, terus menguat lagi misalkan sampai mulai terjadi QE ya nggak masalah. Berarti kita punya jangkar yang kuat yang membuat porto kita cenderung profit begitu. Tapi kalau sampai misalkan mulai drop Bitcoin dominance, ya kita punya 30% altcoins kan. Nah, itu juga akan profit. Begitu. Jadi ya 70-30 ini benar-benar didesain supaya kita nggak stres. Dan gue happy banget, bukan cuma teori ya. Tadinya kan baru teori nih, yang gue rasakan seperti itu. Mungkin orang lain jangan-jangan enggak. Tapi udah banyak yang ngikutin dengan aturan 70-30 ya, dengan DCA, banyak yang nggak stres. Pelan-pelan portonya dari minus jadi profit. Begitu. Jadi ya ke situ sih. At the end of the day 70-30. Kalau udah 70-30 ya santai aja. Dibikin balance aja terus, bikin balance. Nanti mungkin boleh mulai digeser 60-40, 50-50 kalau sampai sudah terjadi QE. Nanti ya otomatis kalau udah mulai balance sheet naik, kita akan bahas juga di DCWT. Jadi tenang aja ya, di sini kita update terus karena daily ya, dan biasanya 2 sesi. Walaupun nanti akhir bulan ya, gue bilang lagi nih,
akhir bulan sampai awal bulan ya. Spesifiknya tanggalnya gue juga nggak bisa ngomong kapan gitu ya, tapi gue akan lebih sedikit nih konten karena gue lagi ada urusan di luar negeri beberapa hari. Jadi ya apa ya, gue udah siapin sih beberapa wejangan with Toshi. Jadi ya silakan dinikmati aja. Tapi memang di akhir bulan ini sampai awal bulan nanti November gue akan tidak seintens biasanya untuk bikin konten ya. Butuh liburan lah ya. Udah dari 2022 gue gila-gilaan banget ya. Ya, tapi ya happy juga sih. Faktanya banyak yang merasa terbantu juga. Jadi satisfying, tapi di waktu bersama juga ya kayaknya butuh istirahat sedikit lah ya. Oke, next dari JK Channel. Bang Toshi, izin tanya, tolong dong jelasin mengenai Google Trend mengenai altcoin. Katanya kalau Google Trend sudah sampai level 75 sampai 100, antara altcoin sudah sampai topnya. Ada yang bilang begitu. Bagaimana kondisi sekarang tentang Google Trend-nya? Mohon pandangan Bang Toshi. Sehat selalu Bang Toshi and team. Makasih ya. Oke, untuk Google Trend ini maksudnya search mereka atau gimana ya? Mungkin boleh dielaborate lagi lah ya. Kalau misalkan ngomong tentang search ya ada benernya. Jadi kadang-kadang uh, kita mau lihat liquidity itu mulai ada atau enggak tuh saat orang mulai mencari keyword seperti altcoin, altcoin season, altcoin terbaik, bla bla bla. Nah, itu biasanya orang-orang udah mulai ada ekstra duit nih dan lebih berani untuk di altcoins begitu. Karena kalau dalam masa-masa liquidity jelek gitu ya, orang boro-boro nyari altcoins, BTC aja enggak begitu. Ya BTC aja jarang begitu. Maka dari itu ya kalau kalau maksud lo itu ya, kalau specifically Google Trend maksud lo itu ya mungkin ada benernya. Tapi kalau sampai ada level 75 100 ini gue nggak ngerti nih. Ya gue masih belum tahu specifically yang mana yang lo bicarain gitu ya. Oke. Next. Beres ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Hari ini kita akan bahas TON, Phantom, dan juga BNB. Tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Toko Crypto. Siapa sih yang nggak tahu Toko Crypto? Ya, karena Toko Crypto ini adalah the biggest Indonesian cryptocurrency exchanger ya. Dan banyak yang nggak tahu nih, tapi ya banyak yang nggak tahu untuk urusan di CMC-nya. Ternyata Toko Crypto itu ada di ranking ke-21. Wow ya. Dan tentunya untuk keamanan dan legalitas juga sangat penting untuk toko kripto ya. Jadi mereka ini sudah diatur dan diawasi oleh Bapepti. Untuk perpajakan semua sudah beres. Nah, apa nih extra benefitnya kalau lu menggunakan link referral kita di bawah ya. Nah, buat lu yang menggunakan link referral kita di bawah atau menggunakan ID referensi TKO Toshi, lu akan mendapatkan trading fee cashback sebesar 20%. Sekali lagi gue ulangi ya, akan mendapatkan 20% trading fee cashback seumur hidup. Bukan sebulan, 2 bulan, enggak. Seumur hidup. Lu sekali daftar pakai TKO Toshi seperti yang ditulis di sini ya, akan langsung dipotong 20% setiap kali lu melakukan trade ya. Dan selain di situ juga kita bisa mendapatkan komisi hingga 40%, bonus bulanan hingga jutaan rupiah, dan berbagai macam hal-hal lain. Nah, buat lu nih ya, yang para newbies juga cocok banget ya. Misalkan lu ngerasa, aduh bang, gue DCA murni suka kelewat bang ya. Lupa pasang alarm. Udah pakai Toko Kripto ya, ada langsung alat yang bisa langsung DCA secara rutin. Mau kapan? Harian bisa, mingguan bisa, 2 minggu sekali bisa. Mau lebih ekstrim, sejam sekali juga bisa. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk tidak DCA. Setelah DCA lo bisa earning juga. Jadi aset kripto yang sudah lo beli bisa juga menghasilkan yield lagi. Jadi buat lo yang belum punya akun di Toko Kripto, ayo tunggu apa lagi? Gunakan link reflektor di bawah. Dapatkan trading fee cashback sebesar 20% seumur hidup ya. Dan mulai terus trading di Toko Kripto. Dan kita mulai dengan TON ya. Untuk TON retest 1, retest 2 sudah terjadi di EMA20 dan sekarang kita dalam keadaan floating profit ya. Floating profit sebesar nyaris 1%. Nah, target TP kita itu udah di angka 5,131 ya. Jadi buat lo yang belum pasang target TP-nya silahkan dipasang just in case lo kelewat. Kalau kena langsung otomatis ketutup ya. Tapi ingat, jangan lupa, nanti jam 9 malam kalau belum dekat-dekat ke target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi, just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan. Especially untuk yang konservatif
Buat yang agresif ya monggo mau ride the waves tapi pasang SL juga sih tetap menurut gua ya. Posisi spotnya 5,131, 4,886 dan di 4,626. Kalau buat yang masih newbie nih ya, waktu gue bilang posisi spot itu adalah tempat untuk DCA ya, DCA secara spot gitu. Next kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat di sini kita sebenarnya udah punya posisi long nih. Retest 1, retest 2 di angka 0,7 ya. Nah, di angka di sini ya kita masih bisa pertahankan sih posisi longnya. Sampai kita lihat besok jam 7 pagi. Kalau buat yang agresif, kalau buat yang konservatif jam 9. Kalau sampai jam 9 masih belum kena target TP, ya udah tutup posisi ya. Dan by the way target TP-nya itu di angka 0,7446 ya. Itu kurang lebih untuk di Phantom secara futuresnya. Untuk spot MA20 lagi di retest sekarang, MA50 dan di MA200. Next kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB kita sama ya, posisinya kayak Phantom. Kita udah dapat posisi long. Nah posisi long ini sekarang sedang floating minus. Kita lihat jam 9, kalau jam 9 belum juga kena target TP ya pertimbangkan tutup posisi ya. Oke. Untuk posisi spotnya berarti udah kena nih ya 1, 2, lalu di 574,9 dan di MA50 ya. Itu kurang lebih untuk buy limit secara spot maupun futures di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.